Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hardi Pratama. Di sini saya akan melakukan perbaikan UAS mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis Rapid, dosen Pak Suhendi Eskom Mkom. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Di sini yaitu tuliskan 3 bidang usaha dan contoh proyek pengembangan software masing-masing sesuai dengan jenis Agile Development Software, yaitu ada Extreme Programming atau XP, DSDM atau Dynamic System Development Method, dan Scrum metodologi. Oke, langsung saja saya jawab nomor 1 itu. Untuk yang XP saya menggunakan judul penjualan susu formula bayi. Untuk yang B, yang Scrum, itu saya menggunakan judul sistem pembayaran elektronik pada usaha mikro kecil menengah. Dan yang terakhir yang C itu ada DSDM, saya menggunakan judul Gender Mainstreaming Strategi. Oke, untuk nomor 1 seperti itu, karena hanya menyebutkan proyeknya saja. Kita lanjut ke nomor 2. Sesuai dengan pendekatan karakteristik Agile, tuliskanlah tahapan dari awal sampai akhir proyek sesuai skema. Oke, nah yang pertama itu ada XP. Nah, XP di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap sesuai dengan judul dan nomor 1 yang XP saya itu penjualan susu formula bayi. Oke. Nah, yang pertama itu tahapnya ada tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini dilakukan beberapa hal, yaitu menuliskan kebutuhan-kebutuhan yang dasar dari sistem yang diinginkan, dikenal sebagai user story. Oke, selanjutnya ada tahapan perencanaan. Nah, pada tahap ini hasil dokumentasi user story dari pengguna akan didiskusikan bersama tim pengembang dan akan menyusun prioritas penyelesaian untuk masing-masing user story, lalu pembuatan jadwal pengerjaannya dan mendiskusikan dengan pengguna. Oke, kira-kira seperti itu untuk membuat jadwalnya. Lalu serta juga membuat biayanya. Selanjutnya ada tahap iterasi pengembangan sistem. Nah, pada tahap ini berisi sejumlah iterasi pengembangan sistem yang terdiri atas proses analisa, perencanaan atau desain, codingan, dan uji coba. Nah, 4 proses ini akan diulang sesuai dengan kebutuhan dan parameter oleh jumlah user story yang ada. Nah, dengan demikian tim pengembang bisa membangun dan menguji coba arsitektur sistem yang akan digunakan untuk keseluruhan sistem. Tentu saja arsitektur ini yang nantinya akan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan pemenuhan atas user story yang ada. Jadi pengulangannya berdasarkan user story. Pengulangannya juga maksudnya diulang sesuai dengan kebutuhan jumlah dari user story-nya ya, seperti itu. Kalau sedikit ya bisa sedikit, kalau banyak ya bisa banyak, seperti itu. Oke. Nah, di dalam fase ini dalam fase atau tahap iterasi ini, yaitu di dalamnya ada analisa. Nah, di sini tuh ada kebutuhan fungsional seperti manajemen pemasaran toko, manajemen stok susu, sesuai dengan judul saya ya, penjualan susu formula bayi. Nah, dan yang ketiga itu ada manajemen laporan. Dan kebutuhan non fungsionalnya juga ada seperti user friendly dan user experience, cepat dalam waktu tunggu pengaksesan, keamanan yang baik, pengguna mudah memahami tampilan program, dan mudah mengoperasikannya. Oke. Setelah analisa pun di dalam tahap iterasi ini ada desain. Nah, desain ini dibuat oleh desainer, yang dimana di dalamnya akan membuat sebuah use case diagram, activity diagram, class diagram,
dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya di sini juga desain akan membuat mockup dalam fase desain ini. Oke, selanjutnya setelah desain masuk ke coding. Nah, untuk coding, di sini kami menggunakan tim saya, lebih tepatnya itu menggunakan website dari website yaitu wix.com. Nah, untuk mengkonstruksi hasil dari desain pengembangan aplikasinya menggunakan wix.com. Caranya mudah sekali, tinggal seperti biasa awal-awal itu pasti buka websitenya, lalu kita harus login terlebih dahulu, lalu create website seperti itu, dan tinggal buat website yang seperti kita inginkan. Oke. Nah, setelah coding itu ada tahap testing. Nah, di sini tuh seperti gambaran-gambaran tampilan modul-modul seperti dalam menjalankan aplikasi kita. Misalkan saat login, jadi misalkan berhasil lancar, itu berarti sudah bagus. Terkadang ada terdapat sedikit kesalahan. Jadi misalkan ada kita sedang login padahal username dan passwordnya benar, malah terjadi kesalahan. Kadang suka seperti itu, kesalahan-kesalahan kecilnya. Lalu ada, nah di tahap testing ini kita mengetes aplikasi, fitur-fitur di dalam aplikasi kita, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kita lebih tepatnya. Jadi kita coba-coba di sini, jika sudah berhasil semuanya berarti itu aplikasi kita sudah siap dijalankan. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya ada tahap produksi. Nah, tahap produksi ini merupakan tahapan pemasangan modul dari sistem yang dibuat di sisi operasional. Selanjutnya ada tahap perawatan. Nah, pada tahap maintenance pada aplikasi yang telah dibuat tidak begitu terlalu banyak membutuhkan perawatan. Perawatan hanya dilakukan dengan membayar akun Wix. Karena tadi membuat aplikasinya menggunakan website dari Wix ya, maka kita akan membayar akun Wix secara berkala serta domain yang dibayar setiap bulan. Selanjutnya ada tahap penyelesaian. Nah, pada fase ini merupakan tahapan penyelesaian akhir di mana semua modul untuk menjawab user story dari pengguna sudah selesai diimplementasikan di sisi operasional. Jadi sudah diimplementasikan di sini. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang XP. Oke. Lalu saya lanjut ke yang kedua yaitu Scrum. Sistem sesuai dengan judul saya, sistem pembayaran elektronik pada usaha mikro kecil menengah. Nah, di sini untuk Scrum ini dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik ini dilakukan dengan 3 tahapan utama, yaitu pre-game, game, dan post-game. Seperti judulnya ya, sudah sesuai. Nah, kita masuk ke tahap pertama yaitu tahapan pre-game. Adalah tahapan perencanaan dengan menentukan dari backlog yang sudah ada, termasuk jadwal dan biaya. Bila sebuah sistem baru akan dikembangkan, fase ini akan terdiri dari proses konseptualisasi dan analisa. Bila proyek terdiri dari pengembangan sistem yang lama, fase ini akan terdiri dari analisa terbatas. Setelah perencanaan
dibuatlah arsitektur atau sebuah desain yang isinya seperti bagaimana daftar backlog akan diimplementasikan. Nah, fase ini meliputi modifikasi arsitektur sistem dan desain di tingkat pengguna. Nah, selanjutnya itu hasil dari pregame adalah sebuah produk backlog. Produk backlog itu adalah daftar utama dari semua fungsi yang diinginkan dalam produk. Metodologi Scrum tidak mengharuskan dokumentasi semua persyaratan pada awal proyek. Nah, biasanya itu sebuah tim Scrum dan product owner mulai dengan menuliskan segala sesuatu yang bisa mereka selesaikan dengan mudah. Hal ini biasanya sudah cukup untuk sprint yang pertama. Produk backlog kemudian dibiarkan berkembang sesuai dengan kebutuhan produk dan pelanggan yang akan terjadi di tahap game pada bagian sprint. Nah, selanjutnya pada fase game akan dilakukan proses pengembangan sistem yang lebih dikenal dengan sebutan sprint. Nah, sprint itu adalah sebuah proyek dengan batasan waktu tidak lebih dari 1 bulan. Sama halnya dengan proyek. Nah, sprint digunakan untuk menyelesaikan sebuah feature. Nah, setiap sprint memiliki definisi mengenai apa yang akan dikembangkan, sebuah desain dan perencanaan yang fleksibel. Pekerjaan akan dilakukan dan hasil dari produk. Fase yang terakhir itu adalah post game. Nah, di mana fase ini adalah fase penutup di mana di dalamnya terdapat testing, yaitu untuk melakukan proses validasi dan verifikasi pada sistem yang akan dirilis atau dikeluarkan. Nah, selain itu juga terdapat kegiatan dokumentasi dari produk dan yang paling utama itu adalah aktivitas untuk rilis sebuah produknya. Oke, kira-kira tahapannya segitu untuk Scrum. Sesuai judul saya, yaitu sistem pembayaran elektronik pada usaha mikro kecil menengah. Nah, selanjutnya itu ada DSDM. Itu sesuai judul dengan judul gender mainstreaming strategi. Oke. Nah, di sini DSDM itu ada. Sebelumnya saya akan menjelaskan DSDM-nya itu terlebih dahulu. Nah, DSDM itu adalah pendekatan sistematis mengenai sebuah proyek secara efektif dan efisien. DSDM memfasilitasi kerangka yang menarik untuk mengembangkan fungsi dengan cara yang lebih baik, memberikan fungsi secara efisien dan efektif, dan memuaskan kebutuhan nyata dari proyek. DSDM merupakan metode yang dipergunakan dalam pembangunan sistem ini. Sesuai judul saya ya, gender mainstreaming strategi. Pengembangan yang secara sistematis dengan 5 tahap, seperti yang pertama yaitu ada feasibility study, terus business study, dan functional model iteration, terus ada design dan build, dan implementation phase. Dan yang terakhir itu ada feasibility study. Yang terakhir itu tadi yaitu implementation phase. Nah, feasibility study dan business study itu tahap di mana memikirkan resiko dalam perkembangan sistem dan pertanyaan apa saja yang diajukan untuk perkembangan pembuatan sistem dalam penggunaan metode DSDM. Setelah melakukan pengidentifikasi pada kebutuhan user yang didapat sebagai pedoman dalam pembangunan sistem. Pada tahap fungsional model iteration telah terjadi 7 iterasi dalam rancang bangun sistem. Nah, pada tahap ini perancangan yang dilakukan itu merencanakan prototype yang membantu untuk menjamin kualitas pengujian agar sesuai DSDM. Total waktu yang didapatkan dalam pengembangan sistem tahap fungsional model iteration yaitu kurang lebih 54 hari. Dikarenakan hasil dari tahap business study sudah didapatkan, yaitu kebutuhan user dan fungsional model iteration sudah mendapatkan hasil perencanaan prototype.
maka langkah selanjutnya itu masuk ke tahap design and build. Nah, pada tahap ini terjadi pengimplementasi sistem ke dalam bentuk program. Terdapat beberapa penyesuaian dari sisi warna grafik dan tambahan fitur dari tampilan tabel. Nah, setelah terbentuknya sebuah sistem, maka tahap terakhir implementation phase. Nah, itu dengan melakukan pemeriksaan kebenaran sistem yang dirancang dalam pengujian. Pengujian dilakukan dengan dua metode, yaitu pengujian fungsional dan pengujian validasi ahli. Pengujian fungsional dilakukan untuk mengecek apakah sistem sudah berjalan dengan baik, sedangkan pengujian validasi ahli dilakukan langsung dengan pakar gender dengan menggunakan metode agile dengan model DSDM. Kira-kira seperti itu tahapannya untuk DSDM ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu saya akan memberitahu tools-tools yang digunakan dari pembuatan tahap-tahap tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama di dalam XP dengan judul penjualan susu formula bayi, itu tools yang digunakan yang pertama itu ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel di sini saya pilih untuk membuat schedule project. Kenapa saya menggunakan Microsoft Excel? Karena Microsoft ini sangat mudah digunakan. Maka dari itu saya di sini membuat schedule project-nya menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk biaya di sini saya menggunakan tools Microsoft Word karena gampang membuat table-tablenya. Maka saya di sini menggunakan Microsoft Word. Sangat mudah dan praktis. Oke, setelah itu, nah di sini dalam untuk pembuatan UML-nya, di sini kan terdapat use case diagram, activity diagram, class diagram, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan tools Star UML untuk pembuatan UML-nya. Nah, di sini karena tools Star UML itu sangat mudah dipraktekkan. Saya hanya melihat YouTube, lalu saya bisa membuatnya. Gampang sekali dengan memanfaatkan tools Star UML ini dalam membuat use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Nah, selanjutnya untuk membuatan mockup-nya itu saya menggunakan tools Balsamiq Mockup untuk membuatnya. Di sini juga saya tahu tools ini dengan menonton YouTube, lalu saya download aplikasinya dan ternyata itu sangat mudah digunakan. Makanya saya menggunakan tools ini. Sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya untuk pembuatan websitenya, aplikasinya, yaitu di sini menggunakan website dari wix.com. Nah, di sini juga sangat mudah sekali tata caranya. Di sini hanya perlu akun Facebook atau Google untuk login terlebih dahulu dalam pembuatan websitenya. Kalau sudah login, kita langsung saja membuat website yang kita inginkan. Oke, kira-kira segitu saja tools dari mode XP yang saya gunakan. Nah, selanjutnya dalam metode Scrum itu yang saya gunakan
Di sini ada SAMPP untuk mengaktifkan MySQL-nya, karena di sini SAMPP ini sangat berguna sekali dalam membuat rancangan relasi table-tablenya, table-table database. Nah, setelah itu, setelah SAMPP, yaitu ada Sublime. Nah, Sublime ini untuk membuat codingan dari tampilan websitenya, tampilan aplikasinya. Kita bisa mengatur di codingan Sublime ini. Oke. Nah, untuk Scrum kira-kira itu saja. Nah, lalu tools DSD, kita masuk ke yang DSDM. Tools yang digunakan itu ada SQL Server Management untuk pembuatan database, untuk memasukkan data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada Microsoft Power BI. Nah, Microsoft Power BI ini untuk menampilkan hasil-hasil grafik dan datanya yang sudah kita masukkan di SQL Server Management 2014 tadi. Nah, di Microsoft Power BI ini bisa langsung menampilkan grafik-grafiknya, bisa berupa diagram dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu aja untuk DSDM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.